Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damasanti dari Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Vogels Approximation Method, 2. Northwest Corner Rule, 3. Stepping Stone Method, dan Modified Distribution Method. Langsung saja yang pertama, definisi dari Vogel Approximation Method. Metode Vogel atau Vogel Approximation Method atau VAM merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan atau daerah pemasaran, atau salah satu metode yang sering digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. Namun, pada kenyataannya, metode ini memiliki banyak celah pada langkah-langkah pengerjaannya, sehingga dapat menghasilkan nilai yang tidak optimal atau tidak mencapai biaya minimal. Nah, pada metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan dan kelemahan pada metode Vogel Approximation ini, kelebihannya metode ini lebih mudah dan lebih cepat untuk mengatur alokasi, atau dalam hal ini adalah biaya transportasi dari berbagai sumber ke daerah tujuan. Hasil analisa dari metode ini sudah sangat optimal dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Untuk kelemahannya sendiri, pada metode ini memiliki proses iterasi yang lebih rumit. Nah, untuk langkah-langkah pada metode VAM ini adalah metode VAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar atau alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Nah, cara ini dilakukan secara berulang sehingga semua produk sudah dialokasikan. Nah, selanjutnya untuk metode Northwest Corner Rule. Definisi pada metode ini adalah metode Northwest Corner merupakan salah satu teknik solusi dalam transportasi. Metode ini didasarkan pada aturan atau pengalokasian normatif dari persediaan dan kebutuhan sumber dalam suatu matriks transportasi tanpa perhitungan besar-besaran ekonomis. Aturan normatif tersebut yaitu
membebani semaksimal mungkin sampai batas maksimum persediaan atau kebutuhan atau mana yang tercapai lebih dahulu. Pada matriks alokasi, pada ujung kiri atas, terus menuju ke kanan bawah, sedemikian sehingga seluruh kebutuhan akan sumber dapat terpenuhi. Selanjutnya, kelebihan pada metode Northwest Corner. Pada kelebihan dari metode ini adalah lebih cepat dalam pengambilan keputusan dan tanpa terlalu rumit dalam penempatan unit yang akan didistribusikan ke tempat permintaan. Algoritma Northwest Corner ini meliputi beberapa hal, yaitu 1. Tentukan banyaknya daerah persediaan dan daerah permintaan. 2. Tentukan biaya distribusi untuk setiap daerah persediaan dan permintaan. 3. Istilah unit permintaan per daerah dan unit persediaan per gudang atau persediaan. 4. Lakukan pengecekan apakah permintaan sama dengan persediaan. Apabila tidak sama, maka lakukan pengecekan apakah ada yang masih kurang atau lebih, dan apabila sama, maka lakukan langkah kelima. Nah, langkah kelima adalah lakukan perbandingan unit persediaan dengan unit permintaan. Istilah unit terkecil antara permintaan dan persediaan pada kolom kiri bagian atas. Selanjutnya, keenam, kolom atau baris pada permintaan atau persediaan yang telah terpenuhi tidak boleh diisi lagi. 7. Pengisian unit berikutnya adalah kolom atau baris kiri atas berikutnya yang belum terisi. 8. Ulangi langkah kelima tadi sampai semua elemen pada tabel distribusi terpenuhi semua. 9. Biaya per kolom adalah besarnya biaya dikalikan dengan unit yang didistribusikan. Dan yang terakhir, total biaya adalah jumlah semua kos per kolom pada langkah ke-9. Selanjutnya untuk metode stepping stone method. Metode stepping stone adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan pemecahan layak bagi masalah transportasi dengan biaya-biaya operasi atau biaya pabrik dan biaya transportasi sehingga mendapatkan biaya pengiriman relatif. Nah, beberapa hal yang perlu disebutkan dengan penyusunan jalur stepping stone. Ya, yang pertama, arah yang diambil baik searah maupun berlawanan arah dengan jarum jam adalah tidak penting dalam membuat jalur tertutup. Kedua, hanya ada satu jalur tertutup untuk kotak kosong. Ketiga, jalur hanya mengikuti kotak terisi.
atau terjadi perubahan arah, kecuali pada kotak kosong yang sedang dievaluasi. Keempat, baik kotak terisi maupun kosong dapat dilewati dalam penyusunan jalur tertutup. Kelima, suatu jalur dapat melintasi dirinya. 6. Sebuah penambahan dan sebuah pengurangan yang sama besar harus kelihatan pada setiap baris dan kolom pada jalur tersebut. Nah, kemudian aturan siklus dari metode stepping stone adalah sebagai berikut. Yang pertama, suatu siklus perubahan pengalokasian tidak boleh mengubah nilai penawaran dan permintaan. Kedua, dalam satu siklus hanya boleh terdapat satu kotak kosong atau variabel non-baris yang terlibat. Ketiga, suatu siklus berawal dan berakhir pada kotak yang sama. Keempat, hanya boleh ada dua kotak yang berurutan yang terlibat yang terletak pada baris atau kolom yang sama. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan pada metode stepping stone ialah memiliki keunggulan yaitu jumlah iterasi yang lebih sedikit, sedangkan kelemahannya pada pembuatan jalur tertutup karena harus mencari sebanyak sel kosong yang dimiliki. Yang terakhir adalah Modified Distribution Method. Ini merupakan salah satu metode transportasi untuk mencari solusi akhir atau terminal solution. Metode MODI ini mirip dengan metode stepping stone karena keduanya sama-sama mencari solusi akhir dari model transportasi agar mendapatkan biaya minimum. Sehingga, jika persoalan transportasi yang sama baik dikerjakan dengan metode MODI maupun metode stepping stone, hasil akhirnya akan tetap sama. Untuk kelebihan pada Modified Distribution Method ialah jumlah iterasi yang lebih sedikit dan indeks perbaikan dapat dicari tanpa harus mencari loop dari setiap sel kosong. Hanya membutuhkan satu loop yang didapat setelah menentukan sel dengan indeks perbaikan terbesar. Kemudian untuk langkah-langkah pada Modified Distribution Method ialah yang pertama, mengisi tabel pertama. Kedua, menentukan nilai baris dalam baris dan kolom. Ketiga, menghitung indeks perbaikan. Keempat, memilih titik tolak perubahan. Kelima, memperbaiki alokasi. Dan yang terakhir, ulangi langkah-langkah mulai dari langkah kedua. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, harap dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.